Ada lebih dari 600 saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Kira-kira mana yang akan kita pilih sebagai portofolio investasi? Pastinya kita selalu ingin memilih yang terbaik, yaitu dengan berfundamental bagus. Namun, sebelum membahas tentang fundamental, ada metode analisis nih yang lazim dilakukan oleh pelaku pasar, yaitu analisis top-down dan bottom-up. Di video kali ini, kita akan bahas secara lengkap mengenai kedua metode tersebut. Jadi, tonton sampai habis ya! Metode analisis top-down dan bottom-up sebenarnya memiliki tujuan yang sama loh, yaitu untuk menentukan saham-saham unggulan yang layak untuk dimasukkan ke dalam keranjang investasi. Tapi apa sih perbedaannya? Analisis top-down dari atas ke bawah, yaitu analisis dari makro ke mikro. Situasi ekonomi global dan domestik terlebih dahulu nih yang dinilai, sebelum menentukan sektor apa yang bakal memiliki prospek lebih cerah ketimbang sektor lainnya. Menurut Van Supermart, ada 4 nih yang dalam pendekatan dari atas ke bawah. Dimulai dengan 1. Kondisi makroekonomi global, yaitu pertumbuhan ekonomi, kondisi hubungan antar negara atau geopolitik, serta kondisi perpolitikan. 2. Kondisi makroekonomi dalam negeri, kondisi perekonomian secara umum, pertumbuhan ekonomi atau GDP growth, tingkat inflasi, suku bunga bank sentral, perkembangan sosial, dan juga politik. 3. Prospek pertumbuhan sektor, yaitu prospek pertumbuhan sektor secara siklus industri. Keempat, fundamental perusahaan, yaitu menganalisis perusahaan secara kualitatif atau menggali segala hal terkait bisnis perusahaan, termasuk manajemennya, menganalisis perusahaan secara kualitatif untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Seorang investor perlu menganalisis variabel-variabel makroekonomi, baik global maupun dalam negeri, yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan analisa tersebut, investor kemudian memilih sektor atau industri yang mana yang mempunyai prospek yang lebih baik. Setelah itu, investor kembali melakukan analisa emiten yang mana yang paling baik untuk diinvestasikan. Hasilnya, akan terpilihlah saham-saham unggulan sebagai portofolio sahamnya. Contohnya nih, saat China sedang getol-getol memborong batu bara, maka harga batu bara terkerek naik. Pelaku pasar langsung melirik saham-saham sektor ini sebagai incarannya, mengecek fundamental dan teknikalnya, dan sebagainya. Sedangkan analisis bottom up dari bawah ke atas, yaitu analisis dari mikro ke makronya. Lebih dulu mengecek kondisi fundamental dan teknikal, lalu mempertimbangkan pengaruh inflasi, suku bunga, permintaan pasar, dan juga sebagainya, yang diperkirakan punya pengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. Melalui pendekatan tersebut, investor tidak memfokuskan perhatiannya secara kondisi perekonomian secara keseluruhannya, namun industri tertentu saja, melainkan pada satu persatu emiten. Pendekatan bottom-up bertumpu pada asumsi bahwa emiten dapat berkinerja baik, meski industrinya sedang menurun atau industri sunset. Pendekatan ini mengharuskan investor untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap emiten, termasuk produk serta layanan emiten tersebut, stabilitas finansial, serta aspek-aspek yang dapat berdampak pada kinerja emitennya. Pelajari juga nih daya saing emiten di pasar, tingkat utang maupun kas yang dimilikinya, pola-pola pembagian dividen dalam waktu tertentu, laba perusahaan dari waktu ke waktu. Baik analisis top-down dan bottom-up bertujuan untuk menentukan keselarasan antara makroekonomi dan mikroekonomi. Ini dilakukan untuk memperkecil risiko investasi atau trading. Semakin bagus prospek sebuah perusahaan, maka semakin bagus pula nih harga sahamnya nanti. Selain itu, ini digunakan untuk mengantisipasi sulitnya memprediksi waktu. Harga saham bisa naik dan turun sewaktu-waktu loh. Dengan analisis makro yang baik, pelaku pasar akan lebih yakin nih memegang saham yang mana yang lebih lama, saat bullish tentunya, atau sabar menunggu di luar pasar saat bearish. Memahami konsep ini sebenarnya tak begitu sulit. Yang sulit hanyalah soal mengset sudut pandang dan menjaga netralitas. Melakukan analisis itu jangan sampai berat sebelah ya teman-teman. Perluaslah wawasanmu, maka kamu bisa memilih metode mana yang saja yang kamu suka. Jika kalian suka dengan video ini, subscribe channel Ajaib Investasi dan juga follow Instagram Ajaib Investasi. Dan juga nih, share ke teman-teman kamu supaya semakin banyak yang mengerti tentang investasi. Supaya pasar modal kita semakin berkembang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.